Assembling fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 yang saya cintai. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini, pertemuan pertama, kali ini kita akan mempelajari tentang materi meneladani Imam Abu Hanifah. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasanya, di sini Bu Fat akan menyampaikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, serta tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan dalam materi kali ini. Kompetensi inti dalam pembelajaran materi kali ini yang pertama yaitu KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yang akan kita capai setelah pembelajaran materi meneladani Imam Abu Hanifah yaitu 1. Menghayati keteladanan sifat-sifat sufistik Imam Hanafi. 2. Mengamalkan sikap takwa, wara', zuhud, sabar, dan ikhlas yang mencerminkan sifat kesufian Imam Hanafi. Ketiga, mengevaluasi kisah kesufian Imam Hanafi. Keempat, menilai kisah kesufian Imam Hanafi untuk teladan kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengetahuan tentang biografi Imam Hanafi. 2. Memiliki sikap akhlakul karimah serta dapat meneladani sifat sufistik Imam Hanafi seperti wara', zuhud, sabar, dan ikhlas. Keempat, mampu menceritakan kembali kisah Imam Hanafi. Kelima, menjelaskan beberapa sikap serta sifat sufistik yang dimiliki oleh Imam Hanafi. Ya, sekarang kita masuk materi pembelajaran tentang meneladani Imam Abu Hanifah. Pertama yaitu tentang biografi Imam Abu Hanifah. Nama Imam Abu Hanifah adalah nama lengkapnya yaitu Nu'man bin Sabit bin Marzaban al-Farisi yang bergelar Al-Imam Al-Azam. Adapun Imam Hanafi lahir pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan 699 Masehi di sebuah kota yang bernama Kufah. Beliau lahir dari keturunan bangsa Persia. Keluarga beliau adalah keluarga yang Islami serta keluarga yang berasal dari keluarga pedagang. Beliau lahir dalam pemerintahan kekhalifahan Islam yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, keturunan kelima Bani Umayyah. Pada masa beliau dilahirkan,
pemerintah Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ya, selanjutnya Imam Abu Hanifah ini memiliki beberapa alasan kenapa beliau bisa disebut dengan sebutan Abu Hanifah. Di antara alasan tersebut, pertama, yaitu karena mempunyai beberapa anak, di antaranya ada yang bernama Hanifah. Maka karena tersebut beliau diberi gelar dengan nama Abu Hanifah. Kedua, karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan Hanif dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar, maka beliau disebut juga dengan Abu Hanifah. Alasan yang ketiga yaitu karena eratnya beliau berteman dengan tinta. Perkataan Hanifah menurut lughat Irak artinya dawat atau tinta, yakni beliau di mana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru. Sebab itu, beliau dikatakan Imam Abu Hanifah karena kemana-mana beliau identik dengan membawa tinta untuk media mencari ilmu. Selanjutnya ciri-ciri Imam Abu Hanifah. Sekilas ciri-ciri Imam Abu Hanifah yang bisa Ibu terangkan yaitu beliau berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal. Paling bagus lughat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung, dan paling bisa memberikan keterangan pada orang yang diinginkan. Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa, dan tidak banyak bicara, kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu, dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan menjadi urusan beliau. Ya, selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang pendidikan Imam Abu Hanifah. Pada mulanya, Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Di samping berniaga, beliau juga tekun menghafal Al-Quran serta gemar untuk membacanya. Kecerdasan otaknya kemudian membuat beliau tertarik untuk mempelajari berbagai ilmu. Dalam perjalanan waktu, Imam Hanafi yang dikenal sebagai orang yang haus akan ilmu pengetahuan, menjadi seorang ahli dalam bidang ilmu fikih dan menguasai berbagai ilmu agama lain seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu hadis, serta ilmu kesusastraan dan hikmah. Tak sebatas menguasai banyak ilmu, beliau juga dikenal dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial keagamaan yang sangat rumit. Adapun beberapa guru Imam Abu Hanifah berasal dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Atha bin Abi Robah dan Imam Nafi Maula Ibnu Umar. Adapun guru dalam bidang ilmu fikih yang terkenal yaitu Imam Hamdan bin Abu Sulaiman. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi mengetahui tentang pendidikan Imam Abu Hanifah, selanjutnya kita mengetahui tentang beberapa karya yang dihasilkan oleh beliau. Adapun karya-karya beliau, yang pertama yaitu kitab yang membahas masalah agama, di antaranya kitab Al-Madsud, kitab Al-Jami'us Shaghir, kitab Al-Jami'ul Kabir, dan kitab Az-Ziyadah. Kedua, kitab yang membahas tentang fikih, di antaranya kitab Al-Mabsut, kitab Alauddin Abi Bakri Ibnu Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, dan Bada'is Sona fi Tartibi Asy-Syara'i dan Hatuniyat dan Jurjaniyah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang corak pemikiran dari Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah banyak mengemukakan masalah-masalah baru
Bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum pernah terjadi dan menerangkan hukum yang kemungkinan akan terjadi. Dalam menentukan suatu hukum tersebut, Imam Abu Hanifah memakai dasar, yakni yang pertama yaitu Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga fatwa sahabat, dan keempat adalah ijma'. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang sifat-sifat sufistik yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Yang pertama yaitu wara'. Wara' secara harfiah artinya menahan diri, berhati-hati, atau menjaga diri agar tidak terjatuh pada kecelakaan. Di sini maksudnya kita dalam melakukan sesuatu harus terlebih dahulu lewat berpikir atau berhati-hati dalam melangkah, agar dalam kita menjalankan sesuatu itu terarah dan tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kecelakaan. Dan sifat sufistik Imam Abu Hanifah yang kedua yaitu zuhud. Zuhud artinya melepaskan hati dari pengaruh duniawi. Hati kita jangan sampai cenderung kepada persoalan-persoalan duniawi, karena persoalan-persoalan duniawi sifatnya adalah rusak atau sifatnya sementara. Jika hati kita cenderung memikirkan duniawi, maka hati kita pun akan rusak, atau hati kita akan kosong, atau hati kita akan gelap, sehingga hidup kita, langkah kita tidak akan terarah dan tidak akan menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Dan kisah sufistik Imam Abu Hanifah yang ketiga yang beliau miliki adalah sifat sabar. Sabar di sini artinya menahan atau menyabarkan. Maksudnya, ketika dalam menghadapi suatu ujian, suatu cobaan, senantiasa kita menahan diri supaya tidak terlalu resah, terlalu sedih, dan kita berusaha untuk tawakal, pasrah, dan menerima segala sesuatu dari Allah, tapi dengan berusaha atau berikhtiar untuk menghadapinya. Kisah sufistik Imam Abu Hanifah selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas ialah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Imam Abu Hanifah dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan suatu kegiatan senantiasa selalu ikhlas karena Allah. Maka dari itu kita bisa meniru Imam Abu Hanifah sifat keikhlasannya dengan menjalani segala kegiatan, segala bentuk ibadah apapun hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sifat ikhlas ini akan menghindarkan kita dari sifat musyrik, yakni menyekutukan Allah. Selanjutnya kisah sufistik yang kelima yaitu tawadhu. Tawadhu adalah ketundukan dan rendah hati kita senantiasa akan merendahkan diri pada Allah dan tidak berbuat semena-mena. Maksudnya, dalam keadaan apapun, Imam Abu Hanifah selalu mengedepankan sikap tawadhu. Walaupun beliau sudah menjadi ulama besar, menjadi ulama ahli ilmu fikih, beliau tetap tawadhu dalam segala tingkah. Beliau tidak mengedepankan kecerdikan beliau. Beliau tidak menunjukkan kepandaian beliau dalam masyarakat. Beliau senantiasa tawadhu dan mengedepankan sifat bahwa semua yang dimiliki, semua ilmu yang beliau miliki hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat sufistik dari Imam Abu Hanifah yang terakhir yakni takwa. Takwa di sini artinya menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa mengambil hikmah atau mempelajarinya dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.
Menjalankan perintah Allah yaitu contohnya adalah menjalankan segala akhlak-akhlak terpuji seperti jujur, amanah, dan yang lain sebagainya. Kedua, menjauhi larangan Allah, contohnya adalah tidak berbohong, tidak sombong, tidak musyrik, dan yang lain sebagainya. Demikian tadi beberapa materi tentang kisah keteladanan Imam Abu Hanifah yang bisa Ibu sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut adalah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah sudah sepantasnya mengikuti keteladanan beliau, yaitu keteladanan dalam sifat sufistik beliau, contohnya zuhud, wara, takwa, ikhlas, serta sabar. Kita senantiasa harus berusaha untuk mengikuti atau melaksanakan sifat-sifat tersebut di kehidupan sehari-hari, supaya dalam kehidupan sehari-hari kita, langkah kita akan terarah dan menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat, membawa berkah bagi kita semua, serta mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.